Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti sudah tidak sabar untuk menikmati berkat dari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, jangan lupa memberikan komen, like, share, dan subscribe, sehingga channel ini boleh menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa dan jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan dari pikiran kita akan masuk menyembah Tuhan, menikmati kehadirannya. Haleluya. Percaya bahwa 2-3 orang berkumpul ada di tengah-tengah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan turut campur tangan karena Dia selalu punya kehendak yang baik bagi umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Katakan bersama-sama, Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Katakan bersama-sama, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolong
disidih. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Katakan bersama-sama, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ya la 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 ba 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 la ba. Jamah kami Tuhan. Ya Bapa, kami menyembah. Ya Bapa, ya haleluya. Ya la 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 ba la ba la ba la ba la ba la ba. Ya la 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 ba 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 la. Oh, nama-Mu layak disembah, nama-Mu layak dipuji. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kami puji, kami sembah Yesus Tuhan, Yesus. Ya la 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 ba 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 la. Ya la 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 ba ya la ba 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 la ba. Terima kasih. Terima
Kami sembah, kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubah hidup kami, Engkau yang mampu mengubah kondisi kami. Ya Bapa, oh Bashara la 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 la. Ya la 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 la. Oh haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Angkat tangan kita sama-sama, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang punya rencana yang terbaik bagi setiap kami. Terlebih saat hari ini, kalau kami boleh memuji menyembah-Mu, kami yakin dan percaya itu adalah rencana Tuhan yang terindah yang boleh ada dalam kehidupan kami. Terimalah segenap pujian penyembahan kami pada siang hari ini.
biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Karena kami yakin Tuhan, di saat kami menyenangkan hati Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dengan limpah dahsyat di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan, buat persekutuan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan Kau hadir, memenuhi hati, jiwa dan pikiran kami. Sehingga Tuhan, setiap kami yang lemah akan dikuatkan. Sehingga kami yang sakit disembuhkan. Kami yang berkekurangan diberi Tuhan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan semakin mengenal akan kasih-Mu. Biar kami semakin mengenal akan jalan-jalan-Mu. Dan terlebih kami mengenal pribadi-Mu. Melalui firman yang akan sebentar kami dengar, kami percaya firman-Mu itulah yang memberi kami kekuatan, penghiburan, teguran, sehingga hidup kami semakin sempurna dan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami Tuhan yang mengikuti Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus dan setiap jemaat-jemaat Tuhan senantiasa melihat kebaikan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan, berkat Tuhan terjadi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati pikiran kami untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami siapkan hati pikiran kami. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, tetapi seperti biasa saya akan menyampaikan pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, jangan lupa untuk saudara-saudara semua memberikan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan channel ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Dan bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang terdorong, yang tergerak hatinya dan jiwanya untuk memberikan persembahan, mari Bapak Ibu berikan persembahan itu untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya, atas persembahannya, atas kesetiaannya untuk terus melayani Tuhan bersama dengan kami hamba Tuhan. Saya yakin dan percaya jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita siapkan hati pikiran kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali di acara Menara Doa Online siang hari ini. Saya mengucapkan salam kepada para pemirsa setia. Mari kita terus belajar firman Tuhan karena begitu maha besarnya Tuhan sehingga kita tidak bisa menyelami Tuhan dalam tempo yang singkat, tetapi pelan-pelan berpuluh-puluh tahun kita akan sedikit mengenal apa yang ada di hati Tuhan. Tidak perlu Tuhan, kita yang menikah dengan suami, dengan istri, dengan anak, kita hidup puluhan tahun pun kadang-kadang kita masih ada hal-hal yang belum kita bisa mengerti sepenuhnya. Ya, dari istri kita, istri belum mengerti sepenuhnya dari suaminya. Mengapa? Karena memang wanita dan pria itu diciptakan berbeda. Kalau pria kan logika. Nah itu sebabnya pria seringkali sulit memahami keadaan si istri. Nah apalagi Tuhan. Tentunya kita harus terus-menerus belajar firman Tuhan supaya kita bisa sedikit banyak lebih mengenal Tuhan. Puji nama Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di Kisah Rasul pasal 20, 21 dan 22.
Kisah Rasul pasal 20, 21 dan 22. Saya tertarik membaca di kisah 21 ya saudaraku. Di kisah 21 ini Paulus masuk ke rumah ya Filipus ya. Ayat yang ke-8, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria, kami masuk ke rumah Filipus. Nah, ayat 10, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Dan nabi ini memperingatkan kepada Paulus supaya Paulus jangan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Bahkan Nabi Agabus ini membuat tindakan profetik. Dia mengambil ikat pinggang Paulus dan dia mengikat kaki dan tangannya sendiri. Jadi Nabi Agabus mengambil ikat pinggang Paulus, mengikat kaki dan tangannya sendiri, bukan kaki tangan Paulus. Sambil berkata orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat kemudian dihadapkan ke pengadilan. Tetapi sebelumnya di pasal 21 ayat 4 dikatakan di Tirus, di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh Kudus, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Rupanya murid-murid juga mendapat tuntunan Roh Kudus bahwa Paulus kalau meneruskan perjalanan ke Yerusalem ada dalam suatu bahaya. Dan Agabus lebih jelas dengan peragaan ya. Ini bukan hanya nubuat tetapi tindakan profetik, mengikat dan itu diperagakan. Ayat 12 dari pasal 21, mendengar itu kami bersama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa Paulus mendapat satu peneguhan bahwa dia akan diikat, dia akan dibawa menghadap pengadilan. Dari murid-murid yang menerima bisikan Roh bahwa Paulus akan mengalami bahaya kalau meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan begini. Sesungguhnya Tuhan itu abstain untuk rencana kepada manusia, dalam arti kata begini. Jadi Tuhan itu tidak mempunyai target, Paulus harus begini, Paulus harus begitu. Tidak. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang menyerahkan sepenuhnya kepada manusia itu. Berdasarkan imannya, berdasarkan pengertiannya, berdasarkan kasihnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kehendak Tuhan itu ada yang baik, ya, kehendak Tuhan yang baik, kemudian kehendak Tuhan yang sempurna, saudaraku, ya, kehendak Tuhan yang baik, kemudian kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau kita membaca di Roma 12, ya, dikatakan persembahan yang berkenan. Ya, yang sempurna, saudaraku, baik, berkenan dan sempurna. Jadi sekali lagi saya mau beritahu kepada saudaraku, Tuhan tidak pernah menetapkan target. Tuhan tidak pernah menetapkan target. Jadi Paulus tatkala mendengar nubuatan, tatkala murid-murid mengatakan jangan pergi ke Yerusalem, dan Agabus melakukan tindakan profetik, andai kata Paulus
imannya cukup di situ, andai kata Paulus kasihnya cukup di situ, maka dia akan pulang dan berterima kasih untuk nubuatan dan untuk penglihatan yang diterima murid-murid. Dan saya kira Paulus tidak akan menderita, ya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menargetkan. Terserah Paulus mau yang baik, yang berkenan, atau yang sempurna. Nah, umpama Paulus kemudian pulang karena mendapat bisikan dari murid-muridnya, maka saya pikir Paulus memberikan persembahan yang berkenan. Tetapi tatkala dia mengasihi Tuhan dan dia berkata, aku mau menyerahkan nyawaku untuk dan dia terus berjalan. Kemudian memang betul dia akan mendapat siksaan, tetapi ingat justru disitulah dia berkesempatan untuk menginjili orang-orang besar. Bupati, gubernur, raja bahkan. Dan selanjutnya tatkala dia di pasal berikutnya, tatkala dia diombang-ambingkan oleh tsunami, maka Tuhan baru menyatakan diri. Tuhan mengatakan, Paulus, kamu tidak mati, kamu akan terus menghadap di Roma, di Kaisar Roma. Jadi setelah Paulus nekat, baru Tuhan memberi kekuatan, kamu nanti sampai di Roma. Tapi sebelumnya Tuhan tidak memberitahu kamu harus di Roma atau kamu harus pulang lagi. Jangan terus karena ini bahaya. Tuhan tidak memberitahu begitu. Tuhan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Paulus. Dari beberapa cerita Alkitab, saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah menarget kita. Apalagi kamu jodohnya ini, seperti yang beberapa pendeta ya yang dulu terkenal mengatakan kamu jodohnya ini, kamu harus dengan ini. Tanya Tuhan jodohmu siapa? Memang tanya Tuhan jodohmu siapa itu ada kehendak bebasmu. Bukan berarti Tuhan menentukan si A itu jodohmu, bukan. Sama seperti Paulus, Tuhan tidak mengatakan harus kembali, makanya aku berikan penglihatan. Aku utus Agabus, makanya kamu jangan lanjut, kamu kembali, pulang, aman, selamat. Tidak. Tuhan menyerahkan itu semua di dalam tangan Paulus. Tetapi Paulus memilih untuk lanjut. Dan betul dia mengalami penderitaan, tapi semakin banyak penderitaan juga semakin banyak kemuliaannya. Itu yang harus kita ingat. Jadi rema kita siang hari ini apa saudaraku? Jangan percaya bahwa Tuhan itu menarget saudara. Tidak. Tuhan menentukan saudara begini begitu. Ya. Maka dari itu ada orang yang bahkan ekstrim. Tanya kehendak Tuhan itu apa? Hari ini saya mau bekerja di bidang ini, berkenan enggak sama Tuhan? Ya, saya pengen ketawa. Bahkan ada yang mau pesta kawin, saya pesta indoor apa outdoor, itu pun ditanyakan ke hamba Tuhan. Dan hamba Tuhannya jawab, Tuhan jawab indoor. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat kasihan sekali. Mengapa? Karena Tuhan seolah-olah membelenggu hak bebas manusia. Tuhan tidak sekejam itu. Tuhan tentunya melalui firman-Nya seperti Paulus. Kamu lanjut, kamu memang menderita. Dan Agabus tidak mengatakan kamu tidak boleh lanjut ke Yerusalem, tidak. Agabus cuma berkata kalau kamu lanjut, kamu akan menderita, kamu akan diikat, dan memang betul. Tapi Agabus tidak mengatakan justru kamu akan terima kemuliaan. Paulus yang sejak mula dipilih Tuhan di Kisah Rasul, Tuhan mengatakan engkau adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan Injil kepada orang-orang besar, raja-raja. Dan tatkala Paulus mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada dirinya, dia tidak goyah oleh nubuatannya Agabus. Agabus memberikan nubuatan separuh, kamu akan menderita.
Tapi Paulus mengenal nubuatan bahwa dia akan memberitakan Injil kepada orang-orang besar raja-raja. Dan Paulus waktu itu belum banyak menginjili raja dan gubernur-gubernur. Setelah ditangkap baru dia banyak menginjili Felix, Festus, Agripa, bahkan nanti ketemu gubernur Publius. Ada 5 orang besar itu terjadi setelah dia lanjut ke Yerusalem. Sekali lagi jangan dikacaukan oleh nubuat seseorang. Nubuat seseorang tidak lengkap. Alkitab mengatakan nubuat seseorang tidak sempurna. Apa yang kau baca dari Alkitab kemudian Tuhan mengungkapkan, memberi rema di hatimu, itulah yang paling benar. Jangan mau dikacaukan oleh nubuat orang lain. Kalau engkau sendiri sudah diyakinkan karena engkau membaca Alkitab, engkau banyak mendengar khotbah, engkau boleh dengar saja nubuatan orang lain dan engkau pertimbangkan. Saya kira Paulus juga mempertimbangkan nubuatan Agabus. Oh iya, aku akan menderita. Tapi Tuhan ngomong, engkau alat pilihan bagiku untuk memberitakan Injil kepada orang-orang besar raja-raja. Lah selama ini aku kok belum ya. Nah itu yang Paulus tetap yakin dia lanjut. Dan yang hebat Paulus mengatakan jangankan ditangkap. Aku rela menyerahkan nyawaku. Dan ini hak bebas Paulus. Dia mencintai Tuhan sampai menyerahkan nyawanya. Atau dia mencintai Tuhan hanya harta benda dan tenaganya. Itu semua kehendak bebas Paulus. Tuhan tidak menarget. Ya terserah dia. Sampai di mana cintanya dia kepada Tuhan. Dan ternyata Paulus sekali lagi memberikan persembahan bukan hanya yang baik, yang berkenan. Tetapi dia memberikan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Kita bangga Tuhan kita tidak pernah menarget kita. Tuhan tidak pernah menentukan hidup kita. Baik oleh nubuatan-nubuat jangan kacau. Tuhan tetap memberi kehendak bebas dan dia membimbing. Dan tatkala Paulus sudah mau menyeberang baru Tuhan menampakkan diri. Paulus, kamu jangan takut kena tsunami, kamu pasti menghadap kaisar. Di situ baru Tuhan meneguhkan. Di sini di ayat 21 Tuhan tidak ngomong, Paulus kamu akan menghadap kaisar. Wah kan enak kalau ngomong gitu kan. Paulus berani saja. Tetapi justru Tuhan tidak berbicara untuk apa? Untuk mengerti isi hatinya Paulus. Sampai di mana Paulus mengasihi Tuhan. Kalau langsung Tuhan berbicara, Paulus kamu pasti nanti ketemu kaisar di Roma. Lah dia berani saja. Nah justru karena Tuhan tidak berbicara di pasal 21-22 ini. Makanya disitulah kehendak bebas Paulus, kasihnya kepada Tuhan teruji. Nah itu sebabnya kalau Tuhan tidak berbicara kepada kita, itu maksudnya untuk melihat seberapa kesungguhanmu, seberapa cintamu, seberapa besar imanmu. Kalau sedikit-sedikit Tuhan yang menuntun, Tuhan yang berbicara, ya iman kita nggak berkembang. Karena apa? Karena kita tahu ke depannya. Makanya firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi pelita itu ya 2 langkah di depan kelihatan. Nggak bisa 1 kilo di depan kelihatan enak. Kiranya saudara tetap percaya terus firman Tuhan itu pelita. Engkau bisa lihat 1-2 langkah. Tapi engkau tidak pernah bisa lihat 1 kilo ke depan. Dan tatkala engkau sudah mungkin sampai 100 langkah. Tuhan baru memberi peneguhan. Tuhan baru berbicara. Nah kemudian kau dibiarkan lagi. Itu yang dialami oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, semuanya mengalami hal yang demikian. Jadi jangan pernah percaya kalau ada hamba Tuhan menubuatkan sesuatu, menentukan jodohmu, pekerjaanmu. Oh engkau tidak cocok di bidang ini, engkau tidak cocok di bidang ini. Enggak ada itu, enggak ada. Saudaraku, ya, itu saudara bebas mau bekerja di bidang apa saja. Ya, jangankan bekerja di bidang apa. Paulus ini loh, saudaraku. Mau lanjut atau tidak Tuhan juga serahkan Paulus kok. Padahal ini betul-betul untuk Tuhan. Tapi Tuhan tetap diam. Kamu mau lanjut terserah.
Kamu mau pulang lagi ya enggak apa-apa, terserah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Terimalah berkat pewahyuan, keteguhan iman, kasih yang semakin dalam. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati para pemirsa. Dan semua yang diberkati mari mengaminkan. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok minggu di gereja. Ibadah jam 8 terus. Dengar firman Tuhan terus. Belajar firman Tuhan. Saudaraku, saudara akan mengerti. Dan saudara akan mendapatkan jalan yang tepat. Kalau saudara mendengar orang-orang yang gak jelas. Yang hanya ngerti sedikit. Kemudian saudara nuruti. Ada jalan yang disangka lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Bye-bye.